Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Shalom. Senang sekali saya masih dapat menjumpai Bapak Ibu semua. Apa kabarnya kalian semua? Saya berharap semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Namun di antara kita ada saja pergumulan hidup, sekecil apapun. Datanglah kepadanya dan mintakan jalan keluar. Kita percaya pasti Tuhan menjawab sesuai dengan kebutuhan kita. Sebab Dia adalah Bapa yang kasih, adil, dan memeliharakan setiap umatnya. Dan dengan yakin baginya tiada hal yang mustahil. Baik Bapak Ibu, kita akan awali kebaktian doa ini dengan mengambil saat teduh sejenak sambil musik akan mengiringi kita. Amin. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita semua membacakan bersama ayat panggilan beribadah kita pada malam hari ini, terambil dari Mazmur 106 ayat 1. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Baik, kita akan mempersiapkan hati kita untuk memasuki pemberitaan firman Tuhan dengan menaikkan satu pujian, selalu bersyukur. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa? Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur.
Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan sudah memimpin kami hari demi hari sampai pertengahan minggu. Terima kasih jikalau malam hari ini kami boleh kembali untuk bersama-sama sehati bersama dengan saudara-saudara seiman kami untuk berdoa. Terima kasih juga untuk kesempatan di mana kami boleh sama-sama belajar dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, siapkan hati kami dan pikiran kami supaya kami sungguh-sungguh boleh menikmati jam doa malam hari ini. Supaya kami sungguh-sungguh boleh diberkati melalui firman Tuhan yang kami renungkan bersama. Kami sungguh rindu Tuhan, Kau berkati kami semua dan Kau sendiri yang memimpin doa malam hari ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Engkau berkati kami semua yang bersama-sama berdoa. Biarlah kami boleh merasakan kehadiran Tuhan dan kami boleh mengalami akan kasih setia dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dan kami juga boleh menikmati keindahan ketika kami bersekutu dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur malam hari ini kita boleh berdoa kembali dan kita juga boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tema renungan kita malam hari ini yaitu persatuan dalam Kristus. Nats yang akan kita renungkan terambil dari surat Efesus pasal yang kedua ayat 11 hingga ayat 22. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Efesus pasal 2 ayat 11. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera
dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia, kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Bapak Ibu yang terkasih, jikalau kita perhatikan nats Alkitab yang baru saja kita baca tadi dimulai dengan satu kata, yaitu karena itu. Jadi artinya nats yang kita baca tadi punya hubungan dengan nats sebelumnya. Tentu kita ingin tahu apa yang dimaksud karena itu. Karena apa? Kalau kita perhatikan, nats sebelumnya itu Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 10, intinya menekankan bahwa kita diselamatkan karena iman dan karena kasih karunia. Mari kita baca Efesus 2 ayat 8 hingga ayat 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, di dalam ayat ini kita lihat ada dua kata karena. Yang pertama karena kita itu diselamatkan oleh iman dan karena kasih karunia Tuhan. Jadi bukan karena jasa kita, bukan karena perbuatan kita, bukan karena kebaikan kita. Tapi karena kasih karunia dan karena iman kita diselamatkan. Oleh sebab itu, Paulus mengatakan jangan ada orang yang memegahkan diri atau sombong. Yang kedua, karena kita di sini dikatakan buatan Allah. Kita diciptakan kembali menjadi manusia baru oleh Allah. Ya, diciptakan dalam Kristus Yesus. Dan Tuhan punya maksud dan tujuan supaya kita melakukan pekerjaan yang baik. Jadi nats yang baru saja kita baca tadi, Paulus itu mengingatkan kita bahwa kita bisa menjadi orang Kristen, orang percaya, kita diselamatkan. Bukan karena jasa kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kebaikan kita, tapi karena kasih karunia Allah dan oleh karena iman. Jadi kita tidak boleh sombong. Dan yang kedua, kalau kita sudah dijadikan manusia baru, maka kita harus melakukan pekerjaan yang baik atau perbuatan yang baik yang diinginkan oleh Tuhan. Nah, saudara, itulah sebabnya Paulus mengingatkan mereka, mengajak jemaat Efesus mengingat akan masa lalu mereka dan latar belakang mereka sebelum mereka percaya kepada Tuhan Yesus, ya, di dalam nats yang kita baca tadi. Paulus mengatakan bahwa sebagian dari jemaat di Efesus adalah orang-orang Yahudi. Dan mereka menyebut dirinya adalah orang-orang yang bersunat. Orang-orang yang mentaati hukum Taurat. Karena mereka adalah orang Yahudi.
Dan yang kedua, dia katakan orang Yahudi ini adalah orang-orang yang menerima janji Allah karena mereka adalah keturunan Abraham. Jadi selain mereka mentaati hukum Taurat, mereka juga menerima janji Allah yang diberikan kepada Abraham dan keturunannya. Dan ada kelompok lain dari jemaat itu yang latar belakangnya orang non-Yahudi, bukan Yahudi. Dan mereka bukan orang-orang yang bersunat, mereka orang yang tidak bersunat dikatakan. Lalu mereka juga dikatakan tidak menerima janji Allah karena mereka dianggap bukan keturunan Abraham. Lalu mereka dikatakan orang-orang yang tanpa pengharapan, ya, orang-orang yang tanpa Allah. Nah, jadi kita lihat pada dasarnya jemaat ini terdiri dari dua golongan menurut dasar latar belakang mereka. Perbedaan mereka, ya, ada kelompok yang merasa dirinya itu lebih superior, lebih unggul, lebih hebat dari kelompok yang lain karena mereka mentaati hukum Taurat, mereka menerima janji Allah. Tapi mungkin ada juga sebagian orang yang merasa inferior, ya, karena mereka dikatakan bukan orang-orang yang menerima janji Allah dan mereka adalah orang-orang yang tanpa Allah, mereka yang hidupnya tidak ada harapan. Nah, karena ada dua kelompok yang merasa superior, ada yang merasa inferior, ya, sombong, dan yang satu rendah diri, sehingga keduanya tidak dapat bersatu. Sehingga tidak dapat bersatu. Nah, itulah sebabnya Paulus mengatakan, ya, mereka hubungannya jauh sebelum mereka kenal Tuhan. Di antara mereka ada tembok pemisah, tidak bisa menjadi satu. Dan bahkan hubungan mereka itu seperti bermusuhan, ya. Yang satu mungkin menjelekkan yang lain menjelekkan yang satu. Mereka bermusuhan. Tetapi Paulus mengingatkan di dalam Kristus setelah mereka percaya kepada Tuhan terjadi perubahan. Hubungan mereka menjadi dekat, yang jauh menjadi dekat. Lalu tembok pemisah itu sudah dirobohkan. Lalu keduanya diperdamaikan oleh Kristus di atas salib. Nah, bagaimana caranya Tuhan Yesus mempersatukan keduanya? Di dalam nas yang kita baca tadi dikatakan Tuhan menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru. Baik orang-orang yang berasal dari Yahudi atau orang-orang non-Yahudi. Kedua-duanya diciptakan kembali oleh Tuhan menjadi manusia baru di dalam dirinya, di dalam Kristus. Dan yang kedua, Tuhan memperdamaikan keduanya menjadi satu tubuh oleh salib. Karena mereka percaya kepada Tuhan Yesus, percaya kepada penebusannya, maka mereka diperdamaikan oleh Tuhan menjadi satu tubuh di dalam Kristus dan oleh penebusan salib Kristus. Dan yang ketiga, Tuhan Yesus mempersatukan keduanya dalam satu roh. Mereka masing-masing menerima roh yang sama, yaitu Roh Kudus. Jadi cara Tuhan mempersatukan keduanya yang mempunyai latar belakang yang berbeda dengan cara menciptakan mereka keduanya menjadi manusia baru, memperdamaikan mereka menjadi satu tubuh oleh salib, dan yang ketiga mempersatukan mereka di dalam satu roh karena mereka semua menerima roh yang sama yaitu Roh Kudus. Nah, hasil karya penebusan Tuhan Yesus jadi dikatakan keduanya beroleh jalan masuk kepada Bapa. Setiap orang dari latar belakang apapun juga, ketika dia percaya kepada Tuhan Yesus, setelah mereka diciptakan menjadi manusia baru, mereka diperdamaikan, dan mereka dipersatukan, kedua-duanya mendapatkan jalan masuk, bisa menghampiri Allah Bapa. Keduanya dikatakan adalah kawan sewarga.
Mereka sama-sama disebut orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah. Mereka tidak lagi disebut orang asing atau pendatang, tapi satu keluarga, yaitu keluarga Allah. Dan kemudian kita lihat lagi, keduanya dibangun di atas dasar yang sama, yaitu dasar para rasul dan para nabi. Artinya, iman mereka, kehidupan mereka dibangun di atas ajaran para rasul dan para nabi, yaitu firman Tuhan, dengan Kristus sebagai batu penjuru. Kemudian dikatakan juga mereka keduanya tumbuh rapih tersusun, ya, menjadi bait Allah yang kudus, tempat kediaman Allah. Jadi kita lihat di dalam Kristus semua orang percaya menjadi satu tubuh dan mereka menjadi satu sebagai bait Allah di mana Allah diam, tinggal di tengah-tengah kehidupan orang percaya. Nah, pelajaran rohani apa yang kita dapatkan ketika kita ada di dalam Kristus? Sebagai orang yang percaya, ketika kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, tidak ada lagi perbedaan berdasarkan ras, kebudayaan, tingkat sosial. Jadi tidak boleh kita membagi-bagikan orang percaya berdasarkan ras, kebudayaan, atau tingkat sosial, golongan orang miskin, golongan orang kaya, atau orang-orang dari bangsa ini, bangsa itu. Kita semua sama di mata Tuhan. Dan kita semua adalah anak Tuhan yang sudah ditebus oleh Tuhan dan dijadikan manusia baru. Yang kedua, kita semuanya diciptakan menjadi manusia baru. Masa lalu kita, latar belakang kita semuanya berlalu. Tidak boleh ada orang yang menjadi sombong karena latar belakang kita. Tidak boleh juga ada orang yang merasa minder atau rendah diri karena latar belakang kita. Semuanya diciptakan menjadi manusia baru oleh Tuhan Yesus. Seperti yang dikatakan di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi barang siapa ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Selain dua pelajaran rohani ini, ada yang ketiga, yaitu kita semua menjadi satu persatuan di dalam Kristus. Kita sama-sama mempunyai akses untuk datang kepada Bapa, untuk datang menyembah, untuk datang berdoa. Dan kita semua punya akses yang sama kepada Allah. Dan kita sama-sama adalah anggota keluarga Allah. Tidak ada lagi orang asing atau pendatang di antara kita. Kita semua sama anggota keluarga Allah. Dan yang ketiga, kita sama-sama dibangun di atas dasar pengajaran para rasul dan juga para nabi, yaitu firman Tuhan yang menjadi dasar kehidupan dan iman kita sebagai orang percaya. Dan kita sama-sama memiliki Tuhan Yesus sebagai batu penjuru, fondasi hidup kita, pegangan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, ya. Dan kita semua sama-sama dibangun menjadi tempat kediaman Allah. Jadi orang percaya adalah bait Allah, di mana Allah tinggal dan berada di tengah-tengah kita. Nah, lalu bagaimana aplikasinya firman Tuhan ini terhadap kehidupan kita sebagai orang Kristen? Jadi sekarang tidak ada lagi alasan apapun yang boleh membuat orang Kristen terpecah belah. Orang Kristen harus menjadi satu, ya, di dalam Tuhan. Tidak ada alasan apapun yang boleh membuat kita terpecah belah. Walaupun iblis berusaha untuk memecah belah anak-anak Tuhan.
Jangan kita jatuh ke dalam pencobaan. Dan yang kedua, persatuan dalam Kristus itu menjadi perhatian utama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu sangat menekankan tentang persatuan di dalam Tuhan. Sebelum Tuhan Yesus eh, ke, naik ke kayu salib, mati dan meninggalkan dunia ini, Tuhan Yesus berdoa di dalam Yohanes pasal yang ke-17, doa Tuhan Yesus yang sangat panjang yang tertulis di dalam Alkitab. Yohanes 17 ayat 11, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam doanya yang tercatat, doa yang sangat panjang, doa sebelum dia naik ke kayu salib. Tuhan Yesus berkata, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka, yaitu murid-murid Tuhan, orang percaya, masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Tuhan Yesus mohon kepada Allah Bapa untuk memelihara orang-orang percaya yang masih ada di dalam dunia. Supaya apa? Supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Supaya orang percaya itu dipelihara oleh Allah menjadi satu kesatuan yang kompak, yang erat. Sama halnya seperti Tuhan Yesus dengan Allah Bapa. Jadi saudara, hendaklah kita memperjuangkan kesatuan di dalam Tuhan. Jangan kita jatuh dalam pencobaan dan kita memecah belah persaudaraan kita di dalam Tuhan. Sebab Tuhan itu memberikan peringatan yang sangat keras. Di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 16 dan 17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Jadi marilah kita sebagai orang percaya kita menjaga persatuan kita di dalam Kristus. Karena itu yang diinginkan, dirindukan oleh Tuhan Yesus. Dan dikatakan ini hal yang sangat serius. Jadi kalau ada orang yang membinasakan atau merusak bait Allah, kesatuan orang-orang kudus, kesatuan orang-orang percaya, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu adalah kamu. Jadi sebagai orang percaya, sebagai bait Allah, kita harus kompak, kita harus satu hati, dan kita harus selalu menjaga kekudusan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih karena di dalam Kristus kami diciptakan menjadi manusia baru. Dan kami boleh diperdamaikan, bukan hanya dengan Allah, tetapi juga dengan sesama. Dan kami juga boleh dipersatukan karena kami menerima roh yang sama, yaitu Roh Kudus. Dan kami juga menerima berkat yang sama, di mana kami boleh sama-sama menghampiri Allah. Dan kami boleh bertumbuh bersama sebagai manusia ciptaan baru di dalam firman, dan kami juga boleh menjadi satu sebagai bait Allah yang kudus. Tuhan, tolong kami supaya kami bukan hanya mengerti, tapi kami bisa melakukannya dan kami bisa menjalankannya. Supaya kami sebagai orang-orang percaya, sebagai bait Allah, boleh dipakai Tuhan untuk membawa banyak jiwa mendengar Injil, banyak jiwa boleh mengenal Tuhan, dan banyak jiwa boleh diselamatkan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Bapak Ibu, sebelum berdoa syafaat, mari saya mengajak untuk memuji Tuhan untuk mempersiapkan hati kita. Jika jiwaku berdoa. Jika jiwaku berdoa kepadamu Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tanganmu dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Apa juga yang kau timbang? Apa juga yang kau timbang baik untuk hidupku, biar aku pun setuju dengan maksud hikmatmu, menghayati dan percaya walau hatiku lemah. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Musik saja. Aku cari penghiburan hanya dalam kasih-Mu. Dalam susah di Kau saja perlindungan hidupku. Ku mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Mari Bapak, Ibu, sebelum kita masuk ke dalam pokok-pokok doa, kita mempersiapkan hati kita dengan doa teduh. Mari kita berdoa.
Selanjutnya, mari kita berdoa untuk meresponi firman Tuhan yang sudah kita renungkan bersama. Mari kita berdoa untuk persatuan sesama orang percaya, baik di dalam keluarga kita, di gereja, di tempat kerja, atau di dalam kehidupan kita di tengah-tengah masyarakat. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa di dalam Tuhan kami merupakan satu kesatuan. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau menciptakan kami jadi manusia yang baru, dan tolong kami supaya kami boleh saling mengasihi, saling menerima, saling mengampuni, dan kami boleh menjadi satu kesatuan yang kokoh baik di dalam kehidupan keluarga kami dan khususnya di dalam kehidupan berjemaat, bergereja, juga di tempat kerja kami, bahkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah Tuhan kami boleh menjadi saksi Tuhan yang indah di dalam kehidupan kami, karena kami bisa menyatakan kasih Kristus yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara kita akan berdoa untuk rekan-rekan kita yang akan melayani Tuhan di gereja, yaitu pelayan-pelayan Tuhan. Kita doakan hamba-hamba Tuhan, kita doakan pengurus, kita doakan guru-guru sekolah minggu, dan kita doakan juga para pemimpin care group. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih karena Engkau mengasihi jemaatmu, Engkau mengasihi gerejamu, Engkau telah mengutus hamba-hamba Tuhan untuk melayani di tengah-tengah kami. Tuhan, tolonglah setiap hamba-hambamu, berikan kekuatan, berikan kesehatan, berikan iman, berikan hikmat, berikan kasih dan karunia-karunia yang dibutuhkan supaya mereka dimampukan untuk bisa melayani Tuhan dengan baik. Kami berdoa untuk para pengurus, berkati Tuhan, mereka akan adalah rekan-rekan kerja bagi hamba-hamba Tuhan untuk melayani jemaatmu. Berikan kesehatan, berikan iman, berkati akan keluarga mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati juga pelayanan kami bersama, supaya kami boleh menjadi berkat bagi jemaat Tuhan yang kami layani. Kami berdoa untuk guru-guru sekolah minggu yang mengajar anak-anak setiap minggu, supaya mereka diberikan hikmat Tuhan, diberikan kesaksian yang baik, dan anak-anak boleh mengenal Tuhan melalui pengajaran yang disampaikan, sehingga anak-anak boleh percaya kepadamu dan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Kami berdoa untuk para pemimpin care group, supaya para pemimpin ini dipakai Tuhan untuk memberkati setiap anggota kelompok care group, supaya kami boleh bertumbuh dalam hidup rohani kami, dan kami boleh bertumbuh di dalam kasih, di dalam pelayanan, di dalam perhatian satu sama lainnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya kita akan berdoa untuk ibadah hari Minggu yang akan datang. Kita doakan pengkhotbah, kita doakan worship leader, kita berdoa untuk song leader dan singers, pemain musik, sound system, multimedia, usher, dan konsumsi. Mari kita buka suara, kita berdoa. Bapa yang di surga, kami berdoa untuk para pelayan yang akan melayani pada hari Minggu yang akan datang ini. Kami berdoa untuk para pengkhotbah, baik di kebaktian bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris. Berkati persiapan mereka dan berkati pelayanan mereka, supaya firman yang disampaikan boleh betul-betul boleh menjadi berkat bagi setiap jemaat yang hadir. Kami berdoa untuk worship leader supaya mereka boleh dipakai Tuhan untuk membawa jemaatmu menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Song leader dan singers diberkati Tuhan, sehingga kami semua boleh bersama-sama memuji Tuhan, bukan hanya dengan mulut kami, dengan suara kami, tetapi juga dengan hati dan jiwa kami untuk memuliakan Tuhan.
untuk para pemain musik, untuk mereka yang menangani sound system multimedia, supaya mereka semua bisa melayani dengan baik dan dijauhkan dari segala macam gangguan. Kami berdoa untuk para usher yang menyambut anak-anak Tuhan, yang melayani anak-anak Tuhan ketika mereka datang beribadah. Tuhan berkati pelayanan para usher. Berkati juga si konsumsi yang menyediakan hidangan untuk jemaatmu setiap hari Minggu. Berkati mereka, berkati makanan yang disiapkan, supaya semuanya itu boleh menjadi berkat dan mendatangkan kesehatan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita saat ini berdoa untuk pelayanan pekabaran Injil. Mari kita memeriksa diri kita masing-masing. Apakah saat ini kita masih memiliki kasih akan jiwa-jiwa yang belum kenal Tuhan? Mari kita berdoa untuk anggota keluarga, untuk sahabat, rekan kerja, atau kenalan kita yang belum percaya Tuhan, supaya mereka boleh mendengar Injil, mereka boleh percaya dan diselamatkan. Mari kita berdoa juga untuk pelayanan misi parusia yang akan memasuki tahun pelayanan yang ke-50 tahun ini, supaya pelayanan misi parusia makin berkembang dan makin banyak jiwa boleh mendengar Injil dan banyak orang boleh diselamatkan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, ampuni kami jikalau kami seringkali lupa bahwa Tuhan sudah memberikan kami amanat untuk mengabarkan Injil, menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Tuhan berikan kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa, sama seperti hati Tuhan Yesus, supaya kami punya kerinduan, punya semangat untuk bersaksi, untuk mengabarkan Injil kepada orang-orang yang belum kenal Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk anggota keluarga, sahabat, rekan kerja, kenalan-kenalan kami yang belum percaya. Biarlah Tuhan ketika kami bertemu dengan mereka, kami boleh menjadi saksi Tuhan. Kami digerakkan oleh Tuhan dan kami bisa membagikan Injil, kabar sukacita kepada mereka. Sehingga mereka boleh mendengar Injil, mereka boleh mengenal Tuhan, dan mereka boleh percaya dan diselamatkan. Kami berdoa untuk pelayanan misi parusia yang tahun ini memasuki tahun pelayanan yang ke-50. Tuhan berkatilah supaya pelayanan yang dilakukan baik di dalam negeri maupun di luar negeri, di kota besar maupun di tempat-tempat yang terpencil, Tuhan berkati para hamba Tuhan, misioneri yang melayani, diberikan kekuatan, kesehatan, dan pertolongan Tuhan, dan mereka dipakai Tuhan luar biasa, sehingga banyak jiwa boleh dimenangkan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu kita mengingat saudara seiman kita yang sakit atau mereka yang lanjut usia. Kita doakan Pendeta Joseph Tong, kita doakan Bapak Vincent Vasio, kita doakan Ibu Wawa, juga Bapak Listio, dan saudara-saudari seiman kita yang lanjut usia dan mereka tidak bisa datang beribadah secara on-site, tapi mereka mengikuti ibadah secara online. Mari kita berdoa dan mengingat mereka. Bapa yang di surga, kami mau berdoa untuk Bapak Joseph Tong yang kondisi tubuhnya masih belum pulih, dia masih lemah. Tuhan jamah dan Tuhan berikan kekuatan dan kesembuhan kepada hamba-Mu ini. Berdoa juga untuk Bapak Vincent Vasio yang masih belum bisa makan seperti biasanya dan Tuhan tolong supaya dia diberikan kekuatan, diberikan pertolongan dan jaga hati dan imannya tidak putus asa, tapi boleh mengalami pertolongan Tuhan di masa-masa kelemahan tubuhnya ini. Kami berdoa untuk Ibu Lilia yang melayani supaya diberikan kekuatan, kesehatan yang prima, yang ekstra, sehingga dia bisa melayani Pak Vincent dengan baik.
Kami berdoa untuk Ibu Wawa yang kakinya sakit. Tuhan juga jamah dan sembuhkan. Berikan hikmat kepada dokter untuk tahu treatment pengobatan yang tepat sehingga kaki Ibu Wawa boleh disembuhkan oleh Tuhan. Untuk Bapak Listio yang arthritis dan sendi-sendinya sakit, kami berdoa supaya Tuhan juga yang berbelas kasihan, Tuhan yang jamah dan sembuhkan. Untuk saudara-saudari seiman kami yang lanjut usia, sehingga mereka tidak bisa datang ke gereja, mereka beribadah di rumah, Tuhan ingat mereka satu persatu. Tuhan hiburkan, Tuhan kuatkan imannya, dan biarlah mereka juga boleh merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan mereka hari demi hari. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa untuk saudara seiman kita yang sedang mengalami kedukaan. Pada tanggal 13 Maret yang lalu, Ibu Wong Hui Heng, yaitu grandma dari penginjil Jose Subagio, ibu yang terkasih dari Ibu Chen Chen atau Chandrawati, atau ibu mertua dari Bapak Gito, telah berpulang ke rumah Tuhan. Hari Senin yang lalu, waktu Indonesia, sudah dikremasi. Mari kita berdoa supaya keluarga ini dihiburkan, dikuatkan oleh Tuhan di dalam masa duka ini. Kita juga doakan untuk keluarga almarhum Ibu Dayan Ui yang juga berpulang ke rumah Tuhan pada tanggal 13 Maret yang lalu. Kita doakan untuk ketiga putranya, mereka masih merencanakan eh, hal-hal yang harus dilakukan. Mari kita dukung akan keluarga ini supaya di dalam semua perencanaan Tuhan ikut campur tangan, Tuhan hiburkan dan kuatkan keluarga ini. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami berdoa untuk saudara-saudari seiman kami yang sedang mengalami kedukaan. Kami berdoa untuk Bapak Penginjil Jose Subagio dan juga Ibu Esther. Demikian juga Ibu Chen Chen atau Chandrawati dan Bapak Sugito. Dan mereka baru saja kehilangan keluarga yang mereka kasihi, Ibu Wong Hui Heng yang telah berpulang ke rumah Tuhan. Tuhan hiburkan hati mereka, kuatkan iman mereka, biarlah mereka tahu bahwa ibu ataupun grandma yang mereka kasihi sudah bersama dengan Tuhan di tempat yang senang, di mana tidak ada lagi sakit penyakit. Kami juga berdoa untuk keluarga almarhum Ibu Dayan Ui yang saat ini juga sedang berduka dan mereka masih mempersiapkan segala sesuatu. Biarlah Tuhan juga berikan hikmat, kesehatan, kekuatan, penghiburan, dan pertolongan-Mu kepada mereka yang sedang berduka ini, sehingga mereka bisa merencanakan semuanya dengan baik, dengan lancar. Dan kami percaya Ibu almarhum Dayan Ui sudah bersama dengan Tuhan karena dia sudah menjadi anak Tuhan dan dia setia, rajin di dalam berdoa dan membaca firman. Tuhan hiburkan keluarga ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa juga untuk bangsa dan negara, baik Indonesia, Amerika, maupun keadaan dunia saat ini. Kita doakan para pemimpin negara, kita berdoa untuk kondisi ekonomi, kita khususnya berdoa untuk keamanan dan perdamaian dunia, sebagaimana kita tahu bahwa di Timur Tengah saat ini sedang terjadi peperangan. Kita mohon belas kasihan Tuhan, biarlah Tuhan memberikan damai kepada dunia ini. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami berdoa untuk para pemimpin negara, baik di Indonesia, di Amerika, atau di seluruh dunia, supaya mereka mempunyai hati yang takut akan Tuhan, dan mereka bisa menjalankan pemerintahan dengan baik, dengan benar,
dan sungguh-sungguh memikirkan kesejahteraan rakyat negara yang mereka pimpin. Kami berdoa juga untuk keadaan ekonomi dan banyak kesulitan, banyak orang yang kehilangan pekerjaan, banyak orang juga yang struggle untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kami berdoa supaya Tuhan yang memberikan berkat dan rezeki kepada setiap anak-anak-Mu Tuhan, supaya mereka tidak akan kekurangan suatu apapun juga. Kami berdoa Tuhan untuk keadaan dunia di mana-mana terjadi peperangan. Tuhan kami mohon Engkau Raja Damai ikut campur tangan di dalam hal ini, supaya para pemimpin negara betul-betul mempunyai hati yang dipenuhi hikmat Tuhan dan tahu bagaimana apa yang harus mereka lakukan supaya terjadi damai di dalam dunia ini, dijauhkan dari terorisme, dijauhkan dari peperangan, dijauhkan dari hal-hal yang bisa membuat banyak orang mengalami kesusahan. Tuhan, kasihanilah dan tolonglah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saat ini mari kita berdoa untuk kebutuhan dan pergumulan kita pribadi. Kita boleh berdoa untuk kesehatan, untuk keluarga, untuk pekerjaan, untuk kebutuhan kita, atau pergumulan lainnya. Mari kita tenang, kita berdoa dalam hati kita. Kasih Tuhan memberikan kami kehidupan. Tuhan berikan kami hikmat sehingga kami tahu bagaimana menjaga kesehatan kami. Kami berdoa supaya Tuhan berikan kami kesehatan sehingga kami bisa melayani Tuhan. Berdoa untuk anggota keluarga kami satu persatu. Tuhan juga lindungi mereka. Berikan mereka sehat, berikan mereka iman, dan Tuhan cukupi segala kebutuhan daripada keluarga kami. Dan Tuhan juga berkati pekerjaan yang Tuhan sudah percayakan kepada kami, supaya kami bisa bekerja dengan setia, dengan tanggung jawab, dan pekerjaan itu mendatangkan sukacita dan berkat bagi kami semua. Juga berdoa Tuhan untuk anak-anak Tuhan yang sedang bergumul dengan kebutuhan mereka, dengan masalah-masalah yang mereka hadapi. Tuhan, kami percaya Tuhan sudah mendengar seru doa mereka satu persatu, dan Tuhan juga yang akan memberikan jalan keluar. Tuhan akan memberikan kemenangan kepada anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya pada kasih-Mu, kebaikan-Mu, dan janji Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan apa yang terbaik kepada setiap anak-anak Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan mengakhiri kebaktian doa atau doa syafaat kita dengan mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, mari saya mengajak kita semua menaikkan satu pujian penutup, Kasih Setiamu.
Engkaulah perlindunganku, tempat perteduhan dari serangan musuh di dalam bahaya. Kau batu karangku teguh, Engkaulah persembunyianku dan tetap menjaga atas kesesakanku dalam pencobaan. Kau beri keluputan. Sebab itu jiwa bersorak-sorak, mulutku puji-puji namamu. Glory, haleluya, terpujilah Tuhan, kemuliaan bagi Bapa. Hosana bagimu Yesusku, kudus kuduslah namamu, kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu tulus, kasih setiamu bagi kami tak berkesudahan. Engkaulah persembunyianku dan tetap menjaga atas kesesakanku dalam pencobaan. Engkaulah persembunyianku dan tetap menjaga atas kesesakanku dalam pencobaan. Kau beri keluputan. Sebab itu jiwa bersorak-sorak, mulutku puji-puji namamu. Glory, haleluya, terpujilah Tuhan, kemuliaan bagi Bapa. Hosana bagimu Yesusku, kudus kuduslah namamu, kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu tulus, kasih setiamu bagi kami tak berkesudahan. Kasih setiamu bagi kami tak berkesudahan. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri kebaktian doa malam hari ini, kita datang menghampiri Tuhan, kita mohon berkat
yang datang daripadanya. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saat teduh, kebaktian malam hari ini selesai. Tuhan memberkati kita semua.